Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan rahmat begitu besar kepada kita semua dan kepada kaum muslimin pun di mana mereka berada. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan limpah rahmatnya yang telah banyak kepada kita semua hingga akhir ini. Perkenalkan, nama saya Ade Afdus Yusuf dari kelas 1A MPI Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini fungsi hadis dalam sebuah Al-Quran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester di semester 1. Fungsi hadis dalam Al-Quran. Sebelum kita merujuk kepada pembahasan, kita tahu dulu bahwasanya hadis adalah memiliki bentuk segala definisi baik secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa adalah hadis merupakan sebuah perkataan yang keluar, yang timbul, yang tersampaikan, yang terkabarkan dari Nabi Muhammad SAW. Secara istilah juga hadis tidak hanya secara perkataan, baik juga secara perbuatan, perilaku Nabi SAW dan kehidupan sehari-harinya disebut hadis. Maka di sini hadis adalah sebuah cara ruang lingkup atau cara penyampaian, cara melakukan, cara pengamalan, cara bertutur kata dari Nabi SAW. Setelah itu yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum, landasan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemimpin alam kita hingga akhir zaman. Amin insyaallah. Sehingga di sini yang dimaksud dengan hadis sebagai fungsi Al-Quran yaitu memiliki sebuah rentetan atau sumber yang dimana hadis tersebut menyempurnakan yang hukum-hukum Al-Quran yang memang belum terinci atau belum mengkerucut dalam hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah SWT. Jadi intinya yaitu Al-Quran adalah sumber yang umum, yang universal. Nah, diturunkannya hadis atau dituliskannya hadis atau dipercayanya hadis oleh kita semua yaitu untuk mengkerucutkan atau juga untuk menyempurnakan sebuah hukum dalam landasan syariat Islam. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kan bahwa fasta'inu bis sabri was shalah. Maka jika kalian ingin meminta kepada Allah, bersabarlah dengan cara sabar dan sholat. Di sini tidak dikhususkan atau dikerucutkan bahwasanya sholat itu bagaimana, sabar itu bagaimana. Nah, dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti bagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, artinya di sini hadis tersebut supaya memberikan kejelasan dalam ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana untuk berbuat sholat. Maka hadis Nabi SAW yaitu seperti sholatlah kalian seperti mana kalian melihat sholat. Para sahabat melihat ada Nabi yang mengangkatkan tangan sejajar dengan bahu. Ada juga para sahabat beranggapan bahwa Nabi mengangkatkan tangannya sejajar dengan kuping. Maka dari itu dalam dua konteks syariat tersebut memiliki dalil yang dimana yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Sabar juga memiliki hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, aku sedang berjalan dengan para sahabat dan aku pun melihat ada dua orang remaja yang sedang berselisih. Maka Nabi SAW bersabda, aku tahu bagaimana jika meredamkan emosi-emosi pada para remaja itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang sedang ribut, yaitu dengan cara dia berwudu dan beristighfar. Nah, jadi di sini sabar memiliki konteks, memiliki pengkerucutan atau memiliki cara gitu
cara untuk supaya bahwasanya sabar itu dengan cara kita wudu, dengan kita berzikir kepada Allah, ikhlas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam konteks ini hadis tersebut memiliki rentetan gitu ataupun kesempurnaan untuk menyempurnakan Al-Qur'an yang memang di mana Al-Qur'an memiliki hukum yang memang universal atau umum gitu, yang akan dirincikan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh juga ada yang contoh di mana Nabi alaihi salatu dalam Al-Qur'an memberitakan kita untuk berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Nah, tapi dalam Al-Qur'an tersebut tidak dijelaskan bagaimana, dalam hukum Al-Qur'an tersebut tidak dijelaskan bagaimana puasa itu, bagaimana sih puasa dari batasan dari itu. Dijelaskan bahwasanya berpuasa itu menahan hawa nafsu, menahan makan, haus, lapar, dan juga sebagainya, yang dimana untuk menahan diri kita dari hawa nafsu, kejelekan, maksiat, maupun juga sesuatu yang membuat kita merugi gitu. Nah, batasannya juga dari mulai terbit fajar ataupun subuh, dan juga hingga hilangnya fajar ataupun maghrib gitu. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Jadi intinya adalah di mana hadis ini Nabi SAW memang saling berketerkaitan gitu antara hukum Al-Qur'an dengan hukum hadis Nabi SAW. Nah, jadi dua landasan ini memang telah dijelaskan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang lemas. Dalam hadisnya bahwa beliau sedang sekarat atau sedang lemah, yang ingin detik-detik terakhir Nabi SAW menyampaikan kepada kita semua bahwasanya akan kutinggalkan dua perkara, yang dimana ketika kalian ditinggalkan dua perkara ini tidak akan pernah sesat sedikit pun, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka di riwayat lain, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, artinya umat Islam akan teguh, akan tegak, akan berdiri lurus, shiratal mustaqim. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dan salah penyampaian, saya hanya manusia dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Undur mangqala wala tangdur mangqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.